Nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka memenuhi panggilan Bawaslu Jakarta Pusat untuk klarifikasi dugaan kegiatan bagi-bagi susu di Car Free Day kawasan Sudirman Tamrin, Jakarta pada 3 Desember lalu. Setelah memberikan keterangan di Bawaslu Jakarta Pusat, Gibran menegaskan tidak ada kegiatan politik di acara Car Free Day 3 Desember lalu. Gibran juga membantah keterangan Bawaslu Jakarta Pusat soal temuan baru dalam kasus ini. Sejumlah saksi telah diperiksa, termasuk sejumlah politisi PAN yang ikut mendampingi Gibran untuk membagikan susu ke warga. Ada sama sekali kegiatan partai politik. Ya, itu aja. Ya. Klarifikasi yang ditanyakan oleh Bawaslu disebutkan kan ada klaim temuan baru yang dikonfirmasi yang terbit tadi. Ditanyain nggak mas? Nggak mas. Tidak ada sama sekali kegiatan politik. Ya. Kan juga beberapa teman-teman saya ajak juga kemarin. Ya. Mas sempat disampaikan dulu tidak asal susunya tidak tahu dari mana mas. Itu sebenarnya susunya yang dibagikan dari mana ya mas? Asal susunya. Sebelumnya kan sempat disebutkan tidak tahu asal. Sama sekali tidak dari. Ya. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar mengapresiasi kerja Bawaslu dalam memanggil Gibran atas dugaan pelanggaran kampanye. Caimin minta semua pihak berlaku netral, jujur, dan adil dalam pemilu. Ya, kita senang kalau Bawaslu dan semua aparat, baik itu pengawas pemilu, penegakan hukum, semua aparat hukum, semua bersifat objektif, netral, jujur, adil. Karena itu syarat mutlak keberhasilan pemilu. Kalau pemilu tidak jurdil, tidak jujur dan adil, itu sama dengan menyimpan bom waktu bergenerasi. Bawaslu Kabupaten Garut akan memanggil 13 anggota Satpol PP Kabupaten Garut yang terekam mendukung Gibran Rakabuming Raka hingga videonya tersebar luas di media sosial. Ketua Bawaslu Kabupaten Garut Ahmad Nurul Syahid memastikan ke-13 orang itu akan dipanggil untuk dimintai keterangan soal video anggota Satpol PP dukung salah satu paslon Pilpres. Bawaslu juga akan mengklarifikasi soal penggunaan seragam Satpol PP dan tempat pembuatan video. Karena informasi awal itu harus ditelusuri dan mencari informasi tambahan. Hasil planonya ya melakukan penelusuran, kemudian nanti ada langkah-langkah selanjutnya, misalkan akan ada pemanggilan dari orang-orang yang ada di video itu. Membuat video itu menggunakan seragam lengkap Satpol PP, dan bisa dipastikan ada kemungkinan juga tempatnya pun di ruangan atau di kantor. Pemimpin muda di masa depan, Mas Gibran Rakabuming Raka. Video ya, seharusnya itu tidak boleh. Itu pelanggaran kode etik dan pelanggaran aturan sebenarnya. Itu kan Satpol PP itu diangkat untuk melayani masyarakat, membantu pemerintah. Kalau lalu mihak-mihak gitu tuh sudah melanggar, dan sekelas Satpol PP itu saya kira tidak seberani itu kalau tidak ada yang mendorong. Nah, tinggal siapa yang mendorong itu, apakah orang luar atau orang dalam. Nah, nanti kita lihat. Tapi itu tidak boleh dilakukan, itu norak. Berbeda dengan Mahfud, Kepala Staf Presiden Muldoko justru seakan memaklumi tindakan tersebut. Muldoko beranggapan tidak ada kode etik yang dilanggar karena Banpol PP bukan aparatur sipil negara atau ASN, sehingga memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi mereka. Memang agak saya sendiri secara pribadi cukup prihatin dengan kondisi Satpol PP ya, karena pernah
menyampaikan kepada saat saya di suatu tempat ya, pada saat saya ngasih ceramah, apakah itu di Semarang ya, nggak salah. Mereka menghadap ke saya, Satpol PP itu menyampaikan, Pak, status kami itu seperti apa? Kami ini belum terakomodasi di pendekatan ASN enggak, P3K juga enggak, posisi kami belum jelas. Bisa saja mereka menyampaikan kepada salah satu calon presiden. Mungkin bukan hanya ke Mas Gibran, bisa aja ke calon yang lain, karena itu bagian dari aspirasi mereka. Menurut saya enggak ya, karena ini sebuah organisasi yang belum terakui secara baik, belum mendapatkan posisi yang jelas, posisi di ASN-nya itu, maka ya wajar mereka bisa menyampaikan kepada siapa. Di tengah perdebatan pantas tidaknya anggota Satpol PP, Bupati Garut Rudi Gunawan menyatakan permohonan maaf atas video yang menimbulkan keramaian di tengah publik. Bupati menegaskan sudah memberikan sanksi tegas kepada pelaku dan berjanji untuk melakukan pembinaan. Saya mohon maaf atas kejadian itu, dan itu sudah diberikan sanksi. Sanksinya ada yang 3 bulan, dia tidak boleh bekerja, tidak mendapatkan gaji, yang paling rendah adalah 1 bulan. Semuanya sudah diberikan sanksi. Paling berat sanksinya apa, Pak? Paling berat sanksinya dia didemosi ya, dan dilakukan tidak pembayaran gaji selama 3 bulan. Ke-13 anggota Satpol PP yang ada di dalam video ini pun tengah diperiksa Bawaslu terkait dugaan pelanggaran karena mereka menggunakan seragam Satpol PP dan merekam video di kantor Satpol PP. Tim Liputan Kompas TV.